Kami sadar hidup kami rentan. Kami adalah manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas, kami hanya bersandar kepada Yesus Kristus dalam menjalani hidup hari demi hari. Dan pujian yang kami naikkan menjadi satu iman percaya kami, mujizat Tuhan masih ada bagi kami yang setia, bagi kami yang percaya dan berharap kepada Yesus Kristus. Berkati kami semua ya Tuhan, bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hati seperti tanah yang subur, yang siap ditanam oleh benih firman Tuhan, untuk berakar kuat, bertumbuh dan berbuah dalam laku hidup kami, hari demi hari, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kesulitan, penderitaan ini. Kami melangkah kuat bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mengucap syukur untuk hari ini, di dalam rangkaian bulan Agustus kita belajar bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di mana hari-hari yang kita jalani, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia bersama dengan kita, dan apa yang jadi tugas tanggung jawab kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Hari ini kita belajar sebuah tema, yaitu tidak terpuruk oleh keadaan. Kita sadar hari-hari terakhir ini yang kita hadapi, kita melihat situasi dunia, situasi negara kita yang nampaknya amburadul, tidak karuan, kacau balau, dan itu berdampak di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tetap dapat melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, ayat ke-25 hingga ke-34. Saya akan bacakan untuk kita semua, Injil Markus pasal 5 ayat 25 hingga ke-34. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumimu, dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Amin. Di mana firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ada satu masa hidup yang kita jalani itu pada situasi, pada keadaan yang nampaknya tanpa jalan keluar. Semua hal, usaha sudah kita kerjakan, kita lakukan. Namun tidak ada pemulihan, tidak ada kebaikan, tidak ada kesembuhan. Misal dokter sudah berusaha dengan segala cara,
berbagai metode, berbagai pengobatan, perawatan dilakukan. Dan akhirnya dokter katakan, sudah angkat tangan. Mungkin dalam keadaan ekonomi kita, keuangan kita sudah gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Rasanya lubang itu nggak pernah penuh. Dan situasi keuangan kita makin lama makin memburuk. Atau kita ketika mengalami berbagai kesulitan, pergumulan, nampaknya tidak ada lagi jalan keluar. Cara itu sudah kita pakai. Kita sudah menghubungi si A, si B, si C. Tidak bisa menolong kita. Tidak bisa kemudian mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Usaha ini dilakukan gagal. Usaha itu dilakukan gagal. Si A, si B kita minta bantuannya tidak bisa. Kalaupun bisa itu juga tidak menyelesaikan masalah. Kita acap kali akan mendapati situasi yang nampaknya tanpa jalan keluar. Makin memburuk, makin susah, makin menderita. Namun hari ini kita belajar dari seorang perempuan yang sakit pendarahan, ya. Kita melihat ada seorang anak gadis kecil yang bernama Alexandra Pascal, ya. Nah, ini panggilannya Sasa Pascal. Pada tahun 2022, gadis kecil ini mengalami perubahan yang besar dalam kehidupannya ketika dia tinggal di Ukraina, ya. Satu rudal dari Rusia itu kemudian ditembakkan dan jatuh tepat di mana area dia tinggal. Sasa Pascal pada hari itu dia bersama dengan ibunya tertimpa reruntuhan rumahnya sendiri. Dia koma selama 2 minggu. Banyak mengalami patah tulang, dikatakan tulang rusuknya pun patah, ya, lengannya pun patah, kakinya patah. Koma 2 minggu, di dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang penuh dengan penderitaan. Dokternya kemudian mengatakan, ya, karena lukanya yang sudah hancur di kakinya, dia kemudian salah satu kakinya itu diamputasi. Usia 7 tahun, tahun 2022. Hidupnya berubah secara drastis. Ya. Koma 2 minggu. Ya. Dan perawatan. Tindakan-tindakan yang dilakukan ternyata tidak membawa kesembuhan yang sempurna untuk kakinya. Bahkan harus diamputasi. Namun yang menarik dari Sasa Pascal ini, ya, setelah hidupnya berubah selamanya, dan kemudian dia harus menderita cacat secara permanen. Namun dia tidak menyerah. Mungkin sebagian orang lain, mungkin anak yang lain sudah menyerah. Ya, hidupku sudah tidak berarti, aku sudah tidak bisa mencapai cita-citaku. Namun yang menarik dari Sasa Pascal ini adalah dia tidak menyerah. Justru ketika dia memutuskan menggunakan prostesis, ya, kaki palsunya itu membawa dia untuk menjadi seorang atlet senam ritmik. Bayangin ya, senam ritmik loh nih ya. Artinya apa? Dia harus menari, dia harus bergerak sesuai dengan musik yang kemudian dimainkan, dan itu dia harus lalui. Nah, ketika dia mulai sadar, dia mulai sembuh, dipulihkan, dan menyadari bahwa dia menggunakan prostesis kaki palsu, berbulan-bulan, kemudian Sasa ini berlatih, ya, rehabilitasi menggunakan kaki palsu. Bagi kita yang biasa, yang sehat gitu ya, kalau kita sudah lama dirawat di rumah sakit, tidur di ranjang, dan kemudian bangkit berdiri, kira-kira langsung bisa berdiri lancar, jalan lancar? Enggak kan? Iya, kita yang normal, yang sehat loh ya, berhari-hari tidur di ranjang karena sakit, kemudian turun, mau jalan, susahnya minta ampun.
Bayangkan kalau ini dengan kaki palsunya. Tidak mudah bagi Sasa Pascal, tapi dia tidak menyerah. Yang menarik, dia tidak menyerah. Berbulan-bulan jalani rehabilitasi yang menyakitkan. Dan berbulan-bulan selanjutnya ketika dia mulai terbiasa, mulai bisa berjalan, dia kemudian berlatih senam ritmik tanpa mengenal lelah. Tentu jatuh bangun. Tapi menarik, itu tidak membuat dia menjadi putus asa. Dia berlatih, dan berlatih. Ya, yang kita lihat di layar di sana dengan kaki palsunya. Dia saat ini beberapa kali menjuarai senam ritmik, mengalahkan yang kaki normal. Ya. Jadi ada situasi yang nampaknya tidak ada jalan keluar, harus dijalani di dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan. Namun Sasa Pascal ini dengan kaki protesisnya, dia mencapai cita-citanya sebagai atlet senam ritmik. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca, kita belajar bagaimana kita tidak terpuruk oleh keadaan. Bagaimana kita tetap bangkit di tengah keterpurukan yang kita hadapi, kita alami melalui kisah dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Yang pertama, bagaimana kita tetap bangkit di tengah keterpurukan. Yang pertama, kita memahami bahwa keadaan buruk bukan akhir dari segalanya. Ya, kita memahami bahwa keadaan buruk itu bukan akhir dari segalanya. Sama seperti Sasa Pascal tadi. Ketika kehilangan salah satu kakinya itu bukan akhir dari segalanya. Justru dengan prostesis kakinya yang baru itu, dia tetap jalani kehidupan yang bahkan lebih cemerlang. Lebih baik dari mereka yang kehidupannya normal. Nah, perempuan dalam kisah ini menghadapi penderitaan fisik, ya. Dia punya sakit penyakit yaitu pendarahan, dan kemudian dia sudah mendatangi banyak tabib, menjalani perawatan dari banyak dokter, mengeluarkan banyak uang untuk perawatan kesembuhannya. Namun itu semua meskipun hartanya sudah habis untuk perawatan, untuk pengobatan, dikatakan tidak sembuh, malah memburuk. Bapak Ibu pernah mengalami? Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami, ya. Sudah keluar banyak uang, sudah habis-habisan, namun tidak ada kesembuhan, malah kebalikannya makin memburuk dan makin memburuk. Dan ini yang dialami oleh perempuan dalam kisah ini. Semua hartanya sudah dia berikan untuk berobat dari satu dokter ke dokter yang lain. Perawatan demi perawatan. Terapi demi terapi mungkin. Ya. Namun tidak ada kesembuhan, bahkan dikatakan semakin memburuk. Sehingga hartanya juga semakin habis. Jatuh miskin. Nah, dalam tradisi masyarakat orang Yahudi pada zaman dahulu, ketika seseorang menderita sakit, ya, itu disebut orang yang dikutuk oleh Tuhan. Oh, kamu tuh orang berdosa yang dikutuk oleh Tuhan. Sehingga mereka juga dikucilkan, diasingkan dari lingkungan masyarakat. Dianggap najis. Jadi bukan saja secara fisik, secara keuangan, namun juga ada hukuman sosial yang diterima oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Dia tidak dapat datang beribadah kepada Tuhan. Dalam rumah ibadah, kehidupannya hari demi hari dikucilkan, ditolak oleh banyak orang. Jadi secara manusiawi, dia punya alasan untuk menyerah. Sakitnya memburuk, uangnya habis, tidak ada orang yang peduli kepada dia. Alasan untuk menyerah itu banyak buat dia. Namun menarik bahwa perempuan ini menolak untuk terpuruk oleh keadaannya, tetap berharap kepada Yesus Kristus. Sakit yang aku derita bukan akhir dari segalanya. Kalau kita membaca dalam
kitab Perjanjian Lama, kita bisa lihat tentang Ayub. Ya, Ayub kehilangan semua hartanya, Ayub kehilangan semua anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri mengalami banyak sakit penyakit sekujur tubuhnya. Namun responnya antara Ayub dan istri Ayub kan berbeda. Respon istri Ayub apa? Ketika kehilangan harta, kehilangan semua anaknya dan suaminya ini penuh dengan sakit penyakit. Respon dari istri Ayub apa? Kalau kita membaca pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Istri Ayub berkata kepadanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, kutukilah Allah dan matilah. Artinya suruh Ayub itu mati. Nah Ayub mati, dirinya ya ikut mati kan. Artinya dia marah kepada Allah, marah kepada Ayub, dan dia menyerah akan kehidupan yang dijalaninya. Istri Ayub, ya, kehilangan harta seluruhnya, kehilangan semua anaknya, suaminya sakit dari sekujur tubuhnya. Tidak ada jalan keluar. Buruk dan punya alasan. Akhirnya berkata, kutukilah Allah dan matilah. Menyerah, putus harapan. Namun berbeda dengan Ayub. Ya. Kalau kita membaca di dalam Ayub yang pertama, ayat 20, dikatakan demikian. Ketika dia kehilangan hartanya, kehilangan semua anak-anaknya, Ayub pun berdiri, mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, lalu sujud dan menyembah Tuhan Allahnya. Tetap percaya akan kedaulatan Tuhan yang memelihara kehidupannya. Ya. Dikatakan di sana ayat 21. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow. Ini habis-habisan dong. Habis-habisannya bukan saja uang, tapi anaknya, keluarganya. Tapi masih bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Enggak menyerah, enggak putus asa. Tuhan yang akan pelihara. Kita baca, apa sih jawaban dari Ayub ketika istrinya bilang, kutukilah Allah dan matilah. Ya, di dalam Ayub 2 ayat ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya Ayub itu percaya bahwa dalam kondisi buruk pun yang dia sedang alami, Tuhan Allah itu tetap bekerja dalam kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin saat ini kita ada dalam keadaan buruk. Bahkan kemudian banyak usaha sudah kita kerjakan, kita lakukan. Dan nampaknya enggak ada jalan keluar. Nampaknya belum ada kebaikan. Nampaknya itu semua semakin memburuk bahkan. Tapi kita diajar bahwa kita punya Yesus Kristus yang berkuasa di surga dan di bumi itu. Yang menyertai kehidupan kita itu selalu ada dalam kehidupan yang kita alami. Karena itu jangan kita kemudian menjadi putus asa. Keadaan buruk bukan akhir dari segalanya. Ya, yang kedua, ya, bagaimana kita tidak terpuruk oleh keadaan, tetap bangkit di tengah keterpurukan. Ya, yang kedua, yaitu kita memiliki iman yang menggerakkan tindakan. Iman yang menggerakkan tindakan. Perempuan ini ketika dia mendengar bahwa Yesus itu datang ke tempat dia tinggal, maka penderangan itu melahirkan iman. Dan iman itu melahirkan tindakan yang berani. Ya, perempuan ini dengar, oh Yesus itu datang.
Yesus yang sanggup melakukan mujizat, Yesus yang berkuasa itu datang. Dan aku percaya asal sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi itu bukan hal yang mudah buat dia. Kenapa? Orang-orang tentu mengenal dia ada seorang perempuan yang najis. Tidak mudah bagi perempuan ini kemudian mendatangi banyak orang. Dikatakan tadi Yesus itu ketika dia berjalan, konteksnya kan ada seorang kepala rumah ibadah Yairus, anaknya sedang sakit, hampir mati, ya, hampir mati. Dalam perjalanannya kemudian diinterupsi oleh perempuan ini. Yesus sedang buru-buru nih ke rumah Yairus nih untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Diinterupsi sama perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Ya. Karena apa? Perempuan ini tahu Yesus ini yang sanggup menyembuhkan sakitku. Dalam perjalanan yang dikerumuni banyak orang, diikuti oleh banyak orang, berdesak-desakan dengan banyak orang. Tapi tindakan imannya sungguh berani. Dia tahu dia ditolak oleh banyak orang. Dia tahu bahwa ketika dia akan melangkah dan orang tahu dia bisa diusir. Namun imannya kepada Yesus Kristus itu begitu besar. Ya. Tidak ada jalan keluar lain. Semua usaha sudah aku lakukan. Hartaku sudah habis. Dan tidak ada orang yang peduli kepadaku. Hanya Yesus yang sanggup. Dan dia kemudian bertindak. Ya, ikut berdesak-desakan. Untuk menjamah jubah Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati tidak berdiam diri meratapi nasib. Ya, iman membuat kita bergerak mendekat kepada sumber pengharapan yaitu Yesus sendiri. Dan ada tindakan yang kita kerjakan untuk kemudian mujizat Tuhan itu dinyatakan. Kalau perempuan tadi dia berani ya untuk kemudian mendatangi Yesus di tengah kerumunan banyak orang. Demikian juga Yairus. Ya, Yairus ketika anaknya sakit, hampir mati, dia kemudian juga mencari Yesus. Datang kepada Yesus, Yesus tolong anakku hampir mati. Datanglah ke rumahku. Ya, ada tindakan iman. Jadi tidak hanya berdiam diri. Ya, waktu Pak Cangkuiva kemarin ya di pelayanan anak pemuda juga hal yang menarik. Dia pesan begini ya. Kalau kamu mau cari pasangan, untuk mendapatkan pasangan, tidak cukup cuma berdoa saja dan Tuhan akan kasih nilo. Ya, pacarmu, nilo suamimu, nilo istrimu, enggak. Ada usaha yang juga dilakukan. Ya, pesannya apa? Bangun relasi persahabatan dengan saudara seiman yang banyak. Ya, bangun kegiatan bersama-sama. Dan situlah Tuhan akan tunjukkan ini loh. Ya, jadi gak cuma berdoa saja dan kemudian tidak ada tindakan yang dilakukan. Waktu kami membawa Timothy untuk berobat di Singapura, ya perawatan ketika didiagnosis kanker mata yang sebelah kiri. Ada sebagian yang mengatakan, udah nggak usah berangkat, berdoa, ya pasti mujizat Tuhan dapat terjadi. Bahkan kami sudah sampai di Singapura disuruh pulang. Nggak usah perawatan, dioperasi kan sarannya dioperasi. Jangan dioperasi, pulang, didoakan pasti sembuh. Gitu. Hanya berdoa pasti sembuh. Ada banyak cara Tuhan itu sanggup memulihkan kita. Ya, ada banyak cara Tuhan itu kemudian berikan kesembuhan, pemulihan, kebaikan buat setiap kita. Belajar dari perempuan
ini tindakan iman itu nyata, dikerjakan, dilakukan. Dan mujizat itu boleh terjadi. Ya. Ketika di Singapura, kami tanya saran dokter apa yang terbaik. Dokter menyarankan angkat bola mata kiri. Loh, ini bukan tujuan kami. Ya. Tujuan kami bukan itu. Kami sadar kalau kemudian kanker mata itu tidak mudah perawatannya. Ya, tindakan kami tujuannya cuma satu sebetulnya, menyelamatkan bola mata. Tidak bisa melihat nggak apa-apa, tapi bola mata tetap asli itu. Ya, tujuan kami cuma itu. Tapi ketika dokter bilang angkat bola mata, ini nggak sesuai dengan harapan kami. Ya, kami terus berdoa, percaya Tuhan yang akan buka jalan. Ya. Ketika di rumah sakit dokter sudah sarankan itu, kami pulang. Ya, pulang ke tempat di mana sahabat kami sediakan tempat tinggal. Sampai di rumah ada SMS, waktu itu BB ya, BlackBerry ya, ada pesan yang masuk ya. Dia katakan, ya ini adalah jalan Tuhan yang terbaik. Seorang hamba Tuhan yang kemudian BB pesan gitu, kirim pesan kepada kami. Tak lama kemudian tante kami telepon, ya, telepon juga. Pesannya sama, kalau itu memang jalan Tuhan, percaya mujizat kesembuhan pun dapat terjadi. Dan itu yang kami putuskan. Jadi iman itu harus menggerakkan tindakan, tidak hanya berdoa. Ya. Nah, ketika tangan perempuan itu menyentuh jubah Yesus, dikatakan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Sumber pendarahannya itu berhenti. Yang menarik bahwa Yesus bukan saja menyembuhkan secara fisik, namun juga memulihkan harga dirinya di depan umum dengan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, perempuan ini mengalami kesembuhan. Dia menjadi gentar dan takut. Disentuh, ya, menyentuh jubah Yesus, langsung seketika itu sembuh. Mujizat langsung terjadi. Dia menjadi gemetar dan takut. Begitu besar kuasa Yesus yang dia alami. Dan bukan saja fisik yang disembuhkan. Dan namun juga perkataan Yesus, "Hai anakku," ini menarik ya. Hai anakku artinya apa? Bahwa dia memiliki iman yang menyelamatkan. Dia menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang lemah, perlu pertolongan Tuhan. Kesembuhan terjadi, dia diterima oleh masyarakat. Dia dapat datang beribadah dalam rumah-rumah ibadah. Jadi bukan saja pemulihan secara fisik, tetapi juga keberadaan perempuan ini di hadapan Tuhan dan dalam kehidupan bersama dengan banyak orang. Kalau dulu dikatakan najis karena sakit yang dia derita, itu kamu orang berdosa yang harus dikucilkan. Ketika dia disembuhkan, dia disambut dan diterima sebagai anak Tuhan. Tinggal bersama dengan keluarga yang dia kasihi. Ada pemulihan yang sempurna dalam kehidupan perempuan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita jalani ada yang disembuhkan seketika itu juga, dipulihkan seketika itu juga, dan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Kita bandingkan dengan anak Yairus, ya. Anak Yairus ketika Yesus mulai tiba sampai di rumah, beritanya apa? Anaknya sudah mati. Tidak ada gunanya Yesus itu datang. Kan gitu. Ya.
Yesus sudah buru-buru datang diantar banyak orang, diinterupsi gara-gara perempuan ini gitu ya. Kemudian harus berhenti, ya harus berhenti dan kemudian ketika jalan lagi, anaknya wis mati begitu ya. Sudah meninggal. Namun demikian, ketika banyak orang berkata gitu ya, Yesus katakan, oh dia tidak meninggal, dia tidur. Banyak orang dikatakan mentertawakan Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Sudah mati kok. Sudah nggak ada jalan keluar kok. Tidak ada tindakan apapun yang dapat menyelamatkan kok. Ya. Nah, acap kali kita berharap seketika Tuhan sembuhkan. Namun Yairus mengalami, aku sudah berusaha ya Tuhan, aku sudah datang kepadamu ya Yesus. Tapi ketika engkau datang sudah mati. Waktu Tuhan kita nggak pernah tahu. Ya, waktu Tuhan kita nggak pernah tahu. Rancangan Tuhan kita nggak pernah tahu. Cara Tuhan kita tidak pernah tahu dengan mujizatnya yang luar biasa tingginya. Karena itu kita diajar ketika kita berharap kepada Yesus, nantikan caranya Tuhan, nantikan waktunya Tuhan. Ya. Yesus ketika sampai di rumah Yairus, sia-sia, anakmu sudah mati begitu ya. Tapi enggak, Yesus tetap kemudian menyatakan mujizatnya. Karena apa? Yairus, kepala rumah ibadah itu percaya Yesus sanggup pulihkan dan sembuhkan. Demikian juga kisah Lazarus itu ya. Maria dan Marta udah kasih kabar. Sakit ini loh Lazarus, saudaraku ini sakit gitu ya. Tapi Yesus apakah segera datang? Tidak segera datang. Sama kan? Sampai akhirnya Lazarus mati. Cara Tuhan, waktu Tuhan, kita nggak pernah tahu. Tapi buat setiap kita yang menurut iman pengharapan dalam Yesus Kristus, percaya Yesus itu sanggup memulihkan, maka selalu ada tindakan-tindakan yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan situasi menghentikan langkah Anda. Ya. Biasanya kita terpuruk itu di awal masalah atau ketika kita berjuang. Keterpurukan itu biasa dialami kita ketika kita sudah berjuang, berusaha, mati-matian sampai hartanya habis. Sampai kemudian orang berkata enggak ada jalan keluar. Dokter berkata sudah angkat tangan. Ya, mulailah kita terpuruk oleh keadaan. Namun hari ini kita belajar jangan biarkan situasi keadaan apapun menghentikan langkah Anda. Ubah fokus dari besarnya masalah kepada besarnya kuasa Tuhan. Ya. Jadi ubah fokus kita dari besarnya masalah kepada besarnya kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita acap kali ketika melihat kertas yang ada nodanya gini, biasanya kita terfokusnya di mana? Di nodanya kan? Kita acak balik ketika lihat kertas putih ini yang ada nodanya, kemudian yang kita lihat, yang kita fokuskan nodanya, bukan kertasnya. Padahal nodanya kecil, kertasnya besar. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, jangan terlalu fokus dengan masalah Anda, besarnya masalah Anda. Tapi lihatlah kepada kuasa Kristus Tuhan kita yang jauh lebih besar. Amin. Ya, itu ya. Jadi selalu kita melihat kuasa Yesus yang jauh lebih besar. Yang kedua, dekati Yesus dengan iman. Karena di dalam Dia selalu ada pemulihan dan jalan keluar. Ya. Berserulah kepada Yesus.
Berteriaklah kepada Yesus, di dalam Dia ada pemulihan, ada jalan keluar, ada mujizat dengan tindakan nyata, ya. Tindakan nyata yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu, saya tidak tahu, masing-masing setiap kita memiliki pergumulan, kesulitan yang sedang dihadapi sekarang ini. Namun satu hal yang kita percaya, Yesus sudah berjanji menyertai kehidupan kita sampai kepada akhir zaman. Kuasanya di surga dan di bumi itu sanggup memulihkan, mendatangkan kebaikan, kemenangan buat setiap kita yang berharap kepadanya. Dan ada tindakan iman yang harus kita kerjakan, kita lakukan untuk memulihkan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara,